Selamat datang ya di Ruang Nalaria. Ruang di mana nalar berpikir, rasa berbicara, dan cerita menemukan maknanya. Kita mau bedah salah satu karakter paling menarik di panggung hiburan kita, Ariel NOA. Kita akan lihat pelajaran apa aja sih yang bisa kita ambil dari dia, jauh dari gemerlap panggung dan gosip. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Di luar karya atau pencapaian mereka, apa sih yang bikin kita bener-bener kagum sama seseorang? Di dunia yang kayaknya serba pamer ini, punya karakter yang kuat itu jadi sesuatu yang langka banget. Nah, mari kita pakai sosok Ariel sebagai kaca pembesar buat nemuin jawabannya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, dari akarnya, karakter personal. Ini bukan soal apa yang kelihatan di kamera loh, tapi justru tentang apa yang terjadi pas kamera udah mati. Tentang sifat-sifat kayak kerendahan hati dan kontrol diri yang jadi fondasi dari semuanya. Coba kita lihat poin-poin ini deh. Di industri yang haus banget sama perhatian, milih buat nggak nyari sorotan berlebih, itu aneh kan? Ariel tuh konsisten banget membiarkan karyanya yang ngomong. Dan sikapnya yang tenang, yang gak gampang kepancing pas ada gosip atau kritik, itu nunjukin kalau ini bukan kebetulan, tapi sebuah pilihan sadar. Nah, ini dia dua kata kuncinya, tenang dan terkendali. Kombinasi ini bukan berarti dia pasif ya, sama sekali bukan. Ini justru nunjukin penguasaan diri yang, wah, dalam banget. Sesuatu yang jujur aja, langka banget di zaman sekarang yang serba reaktif dan heboh. Kalau di dunia psikologi, hal ini tuh namanya regulasi emosi yang sehat. Coba bayangin deh, berapa banyak figur publik yang meledak cuma gara-gara tekanan kecil. Nah, kemampuan buat memproses emosi tanpa harus meluapkannya secara merusak, itu sebuah keahlian. Dan ini ngejelasin banget kenapa dia bisa kelihatan tenang secara konsisten di depan publik. Nah, ketenangan dan kerendahan hati tadi itu ternyata nggak cuma buat kehidupan pribadinya aja ya. Yuk kita lihat gimana fondasi karakter ini ngebentuk etos kerjanya sebagai seniman. Sebuah dunia di mana integritas itu sering banget harus berantem sama godaan tren yang datang dan pergi. Di sini kita bisa lihat ada dua jalur yang beda banget. Di satu sisi, ada jalur integritas, fokus ke kualitas musik yang gak lekang oleh waktu, setia sama identitas asli, dan komitmen buat jangka panjang. Di sisi lain, ada jalan pintas popularitas, ngejar apapun yang lagi viral buat untung sesaat. Ariel secara konsisten milih jalan yang pertama, dan hasilnya, ya kita semua bisa lihat sendiri. Dan integritasnya itu nggak berhenti di situ aja, tapi kelihatan juga dari cara dia kerja tim. Dia nunjukin kalau jadi pemimpin itu bukan berarti nonjolin ego. Malah sebaliknya, dia sangat menghargai peran setiap anggota bandnya, yang akhirnya ngebangun solidaritas dan loyalitas yang terbukti bisa bertahan puluhan tahun. Itu warisan yang jauh lebih berharga daripada sekedar lagu hits kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling dalam mungkin ya. Karena karakter asli seseorang itu nggak diuji pas semuanya lagi baik-baik aja, tapi justru pas lagi dihantam badai. Disinilah kedewasaan yang sejati itu seringkali baru kelihatan. Coba deh perhatiin 3 langkah ini. Ini penting banget. Pertama, dia nggak lari dari konsekuensi. Kedua, dia ngejalanin prosesnya dengan sikap yang dewasa. Tapi yang paling penting, dan ini yang jadi pembeda, adalah langkah ketiga. Dia milih buat belajar dan tumbuh dari pengalaman itu, tanpa sekalipun menempatkan diri sebagai korban atau nyalahin orang lain. Inilah inti dari tanggung jawab yang sesungguhnya. Dan ini mungkin pesan yang paling kuat dari semuanya. Perubahan karakter yang beneran itu prosesnya di dalam diri. Nggak perlu diumumin di media sosial, nggak perlu jadi pencitraan buat publik. Pertumbuhan yang otentik itu bakal kelihatan dengan sendirinya lewat tindakan, bukan lewat kata-kata. Jadi, buktinya apa? Ya bukan dari pengakuan publik, tapi dari perubahan nyata yang bisa kita amati. Cara hidupnya jadi lebih terstruktur, fokusnya ke hal-hal yang penting kayak keluarga dan karya, dan dia juga menjaga privasi proses pribadinya. Sekali lagi, tindakan itu ngomongnya jauh lebih kenceng daripada kata-kata. Oke, kita udah bedah soal karakter personalnya, etos kerjanya, sampai cara dia menghadapi krisis. Sekarang, yuk kita tarik semua benang merahnya. Apa sih pelajaran inti tentang kedewasaan yang bisa kita bawa pulang dari sini? Jadi, bisa dibilang ini 5 pilar karakter yang saling nyambung dan nguatin satu sama lain. Dimulai dari rendah hati sebagai fondasi yang melahirkan tanggung jawab pas diuji, yang didukung sama ketenangan di bawah tekanan, dijalankan dengan konsistensi dan integritas, dan puncaknya adalah kedewasaan emosional yang utuh. Pada akhirnya, semua ini ngerucut ke satu ide yang menurut saya kuat banget. Kedewasaan itu bukan tentang jadi orang yang bebas dari kesalahan, tapi tentang bagaimana seseorang belajar, bertanggung jawab,
dan tetap berjalan dengan tenang. Jadi ini bukan soal kesempurnaan, tapi soal respons kita terhadap ketidaksempurnaan hidup. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Dari semua nilai yang kita bahas tadi, rendah hati, tanggung jawab, ketenangan, mana sih yang paling kena buat kamu saat ini? Dan yang paling penting, mana yang pengen banget kamu kembangin dalam perjalanan hidup kamu sendiri? Terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah hadir dalam Ruang Nalaria. Ruang di mana nalar berpikir, rasa berbicara, dan cerita menemukan maknanya. Sehat selalu, bahagia selalu untuk semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.